Kita tidak dapat memaknai surat Al-Masad ini seperti pemaknaan harfiah, tapi lebih kepada majazi. Abu Lahab, tangan, itu berarti dua kuasa mal, kuasa harta, dua kekuatan harta dan kekuatan kuasa. Kemudian Abu Lahab bisa merujuk pada siapa saja orang yang dalam dirinya ada api kebencian, api peperangan yang terus membakar, tidak pernah padam, tidak pernah habis. Yang perlu dibakar itu api semangat kecintaan kepada orang-orang miskin, menolong orang-orang yang terzalimi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibillahi alamin alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa li baiti tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil farajum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan salam salawat yang kita haturkan, kita mohonkan untuk dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita melanjutkan kajian pemaknaan tafsir surat-surat singkat, mulai dari surat yang terakhir, surat An-Nas dalam Al-Quran, lanjut pada surat Al-Falaq. Kedua ini dibahas bersamaan, bahkan kita membahas surat Al-Falaq lebih dahulu, kemudian surat Al-Ikhlas, surat Tauhid, surat Kulhu, dan sekarang sampai pada surat Al-Masad atau surat Al-Lahab, atau juga dikenal sebagai Tabbat karena kata-kata yang digunakan di dalamnya. Ada beberapa pertanyaan dan permasalahan yang tersisa dari kajian sebelumnya tentang kapan surah Al-Lahab ini diturunkan. Ada beberapa versi yang kita kaji pada kajian sebelumnya, itu pada perpindahan dari dakwah sirri pada dakwah ilani. Ada juga riwayat yang mendekatkannya dengan peristiwa wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Dan ini awal tugas kenabian. Ayat Al-Quran, saudara, mohon izin dan mohon maaf kalau sedikit mengulang. Ada yang turun, ada penggunaan kata yang menunjukkan ayat Al-Quran itu turun sekali seluruhnya pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Qadar. Ini pemaknaan atas kata inna anzalna, inzal yang digunakan di situ, sehingga turun seluruhnya sekali pada malam Qadar itu. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Nabi yang mengetahui bagaimana turunnya Al-Quran ini. Kemudian turun kembali secara berulang sesuai dengan asbabun nuzulnya dan penyampaian baginda Nabi SAW kepada umat waktu itu. Ini yang kemudian dilafalkan dalam bahasa Arab.
dalam bahasa Arab. Nah, surah Al-Masad ini, surat Al-Lahab ini bisa berada antara periode wa anzir asiratakal aqrabin dengan dakwah siri dan i'lani baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dimaksud dengan tabat yada abi lahab wa tab? Ini pembahasan yang menarik. Abu Lahab ini siapa? Ya, tokoh pemuka Quraisy yang sejak awal menentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut satu riwayat, ya paman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi paman dalam tanda petik, paman yang tidak berhubungan darah langsung. Mungkin kita sebut paman tiri, atau karena dalam konteks jahiliyah waktu itu kadang ada yang diangkat anak, diasuh begitu oleh keluarga-keluarga dan kabilah-kabilah yang ada di Bani kabilah Quraisy waktu itu. Sejarah mencatat setidaknya ada 5 jenis pernikahan yang berlangsung pada era jahiliyah, yang kemudian pernikahan itu dihapuskan oleh Islam dan tersisa hanya yang ada sekarang ini dalam syariat Islam kita. Ada jenis-jenis pernikahan tertentu yang kemudian dihapuskan oleh baginda Nabi SAW melalui risalah yang diturunkan Allah SWT, ayat-ayat Al-Quran yang mengatur tentang pernikahan. Nah, jadi ini paman baginda Nabi SAW dengan perbedaan periwayatan yang mengatakan tidak ada hubungan darah langsung, tetapi boleh jadi mungkin karena diangkat anak, diasuh, atau seperti paman tiri misalnya begitu ya, yang menjadi paman karena hubungan pernikahan dan lain sebagainya. Nah, nama aslinya ada yang menyebutkan dia sebagai Abdul Uzza, ada juga yang menyebut Abdul Manaf, tapi saya lebih condong pada pendapat dia yang menyebut namanya itu Abdul Uzza, karena menurut Alamah Jawadi barangkali ini penyebutan kunyah dalam bahasa Arab, saudara. Ada nama dan kemudian ada laqab. Nama itu nama kita pada umumnya, ada Budi, ada Wawan misalnya, nah itu nama. Tapi kemudian ada laqab. Laqab ini gelaran. Misalnya Sayyidul Batha kepada Hazrat Abu Thalib, pemimpin daerah Batha, yaitu kota suci Makkah, atau kepada Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha sebagai Malakah al-Batha, Sri Ratu kota Batha. Nah, ini gelaran dalam konteks para teladan agung. Misalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam digelari Al-Mustafa, yang terpilih. Ini gelaran. Nama beliau tentu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bahasa Arab ada nama dan kemudian ada gelaran, dan ada juga yang disebut dengan laqab. Laqab itu gelaran, dan ada yang disebut dengan kunyah. Nah, kunyah ini biasanya adalah penisbatan pada bapak atau pada anak dengan kata abu. Jadi seseorang itu bisa disebut dengan namanya, misalnya ya Ali begitu. Bisa juga disebut dengan gelarannya, ya Amirul Mukminin. Nah, itu laqab. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga karramallahu wajhah punya kunyah yang disebutkan kepada putra beliau, yaitu ya Abul Hasan, wahai ayah Al Hasan. Nah, itu kunyah. Penggunaan kata ayah atau penggunaan kata ibnu man, misalnya ya Ibnu Malik, itu berarti anaknya Al-Malik. Dan ini common, ini sesuatu yang umum terjadi pada bangsa Arab waktu itu. Mereka menggelari satu sama lain. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digelari Al-Mustafa, dan kunyah beliau adalah Abul Qasim, ya Abul Qasim, wahai ayahnya Sayyid Al-Qasim alaihissalatu wassalam, atau Abu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, itu juga ada dalam beberapa hadis
nubuat baginda Nabi SAW yang misalkan tentang kebiasaan berkunyah ini, menggelari satu sama lain dengan kunyah, memanggil seseorang dengan Abu Fulan, Abu Fulan. Pemanggilan Abu ini bisa karena nasab, misalnya Abul Hasan karena ia ayahnya Al Hasan, atau Ibnu Malik karena ia anaknya Al Malik. Ada seorang ulama yang namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, penulis kitab Ar-Ruh dan beberapa kitab lainnya. Beliau Qayyim itu artinya kepala madrasah, mudir, yang mengurusi, yang manajer kalau kita sekarang katakanlah kepala sekolah. Nah, beliau ini kebetulan putra seseorang yang menjabat sebagai kepala madrasah, sehingga disebut Ibnul Qayyim. Jadi untuk gelaran, untuk kunyah ini saya kadang tidak menemukan padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Kalau isim, nama, lakob, gelaran. Kalau kunyah ini penisbatan pada ayah fulan, anak fulan, begitu ya. Nah itu mungkin khas bahasa Arab, di kultur kita rada jarang digunakan. Kadang-kadang misalnya ada Papa Edi, begitu ya. Atau tapi kalau anak fulan itu agak jarang ya. Anak siapa begitu, anak Wawan, kayaknya agak jarang. Di tradisi Arab yang demikian itu biasa. Bisa disebut untuk kunyah ini penisbatan pada ayah, penisbatan pada anak, atau pada profesi, atau kepada sesuatu yang membuat dia tenar, yang membuat dia terkenal. Orang kalau berjanggut panjang misalnya ya, itu dikenal dengan Abu Lihyah, ini bapaknya janggut. Nah, ini hal-hal yang memungkinkan untuk diberikan kunyah selain penisbatan pada ayah, penisbatan pada anak, juga pada hal-hal yang menjadikan dia terkenal misalnya ya. Nah, dalam hal ini Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tabbat yada abi lahabin wa tab. Dalam satu riwayat penyebutan kata tabbat ini sebagai jawaban karena Abu Lahab atau Abul Uzza ini ketika baginda Nabi SAW menyampaikan dakwah beliau, lalu Abu Lahab ini, Abul Uzza ini berkata, tabban laka, celakalah engkau. Nah, dan kemudian Al-Quran menjawab, tabbat yada, yang celaka itu kedua tangannya Abu Lahab. Nama asli dia Abdul Uzza. Uzza adalah nama di antara nama berhala besar yang ada di sekitar Ka'bah waktu itu, yang disembah oleh orang-orang Quraisy waktu itu. Selain Latta, Manna, Uzza, ada Hubal, itu dewa-dewa atau patung-patung sesembahan berhala-berhala. Nah, dia menisbatkan dirinya sebagai Abdul Uzza, hambanya Al-Uzza. Ini juga bagian mengapa Al-Quran kemudian menurut Al-Allama Jawadi, beliau lebih cenderung penyebutan kata kunyah ini karena tidak ingin menyebut nama hamba Uzza itu. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari segala pensifatan, kariha, tidak ingin, tidak ya enggak, atau ini sesuatu yang tidak benar menyematkan nama Abdul Uzza itu. Karena itu yang disebut Abu Lahab. Sejak zaman Nabiullah Nuh alaihissalam, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran surat Nuh ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu la tadharuna alihatakum wa la tadharuna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa la ya'uqa wa la nasra. Al-Quran itu menyebut nama-nama yang didewakan atau disembah oleh umat waktu itu. Surat Nuh, surat ke-71 ayat 23. Mereka berkata, ini orang-orang itu berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan kalian tinggalkan penyembahan pada, sebutlah nama-nama Wad, nama-nama berhala-berhala besar waktu itu. Wad, Suwa'a, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Ini menarik saudara, karena ketika Al-Quran menyebutkan nama
tentu bukan sekedar nama, tetapi ada kisah, makna, hikmah dan lain sebagainya. Nah di sini Al-Qur'an menyebut nama-nama sesembahan, nama-nama berhala itu. Kadang-kadang ada yang apakah ada sembahan lain atau ada Tuhan lain selain Allah, tidak dirinci. Tapi di ayat ini dirinci masing-masing nama, yang kemudian kan kita bertanya kira-kira apa maknanya untuk kita penyebutan nama dari sesembahan umat zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam waktu itu. Nah, Abu Lahab ya menyembah Al-Uzza, sehingga menyebut dirinya sebagai Abdul Uzza. Nah, sebelum lanjut lebih jauh lagi tentang Abu Lahab itu, menurut Allamah Jawadi, tabat iyada, celakalah kedua tangan. Mengapa disebut kedua tangan? Pada ayat selanjutnya, menurut Allamah Jawadi, kedua tangan ini menunjukkan simbol kekuasaan. Katakanlah ada dua, itu dua tangan itu. Satu, kekuasaan. Umumnya yang kemudian terjadi sepanjang sejarah hingga detik ini di dunia, di bumi manusia ini, adalah kekuatan yang bersumber dari kekuasaan, posisi, jabatan tinggi, dan kekayaan. Ini dua hal, ini dua tangan. Dan para nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala akan berhadapan dengan dua kekuatan ini. Kekuatan kekuasaan dan kekuatan kekayaan. Orang yang berlimpah harta, dia bisa jadi punya kekuatan untuk mengatur apa yang ingin dia lakukan. Demikian juga orang yang punya kuasa. Nah, lebih bahaya lagi kalau kedua ini bergabung menjadi satu. Orang yang berkuasanya yang kaya dan orang kayanya yang berkuasa. Itu yang kadang-kadang dalam bahasan kawan-kawan aktivis sering disebut sebagai oligarki, ya. Kekuasaan yang diatur oleh sekelompok elit, ya. Elit ini menguasai mayoritas dari perekonomian yang ada di satu tempat, satu daerah, satu negeri, yang disebut dengan oligarki. Nah, di kota suci Mekah waktu itu juga ada oligarknya. Kekuatan kekayaan bertemu dengan kekuatan kekuasaan. Ini yang dihadapi, dan disinilah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan penentangan. Sebagaimana pernah kita bincangkan pada kajian sebelumnya, sekiranya yang baginda Nabi ajarkan itu Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengajak umat pada Tuhan yang tidak terlihat, mengajak berzikir, mengajak bersedekah, mengajak menjaga hati, yang semuanya adalah baik, baginda Nabi tidak akan mendapatkan perlawanan dan penentangan. Beliau diperangi dan ditentang karena mengguncangkan dua tangan ini. Iya, mengguncangkan tangan kekuatan ekonomi dan mengguncangkan tangan kekuatan politik, maliyah wa iktisadiyah, dengan sia-sia. Nah, Al-Quran menjawab, tabat yada, celakalah kedua tangan. Maksudnya apa yang ada pada tangannya itu, yaitu kuasa materi dan kuasa jabatan, tidak akan mampu menyelamatkan dia, tidak akan mampu berhadapan dengan dakwah dan risalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuklah kita kepada pembahasan Abi Lahab. Di sini ada bahasan apakah Abu Lahab yang adalah Abul Uzza itu seseorang yang menentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ayat Al-Quran turun yang mengatakan celaka dia, celaka kedua tangannya, sayasla naron dzata lahab, akan dimangsa oleh api neraka dan sebagainya. Kemudian menimbulkan pertanyaan, bagaimana kalau setelah ayat ini turun Abul Uzza ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah pintu taubat, pintu hidayah mungkin saja terbuka? Mengapa dikunci? Akankah nanti kalau ternyata ini sekiranya pengandaian saja, karena pada ini pertanyaan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, apa sudah tertutup ruang bagi dia untuk bertaubat?
sehingga diturunkan ayat Al-Quran yang menetapkan itu. Seburuk, sejahat apa ini orang yang bernama Abdul Uzza ini, kalau ia menghalangi baginda Nabi SAW dari dakwah, apa yang membedakannya dengan para penentang baginda Nabi yang lainnya? Mengapa yang ini yang diabadikan? Dalam banyak riwayat yang dilakukan oleh Abdul Uzza ini, selain menentang, memerangi baginda Nabi SAW, dia juga sering mengolok-olok dan mempermainkan baginda Nabi SAW. Ketika baginda Nabi berjalan, dia mengolok-olok di belakangnya atau melemparkan kerikil tajam bebatuan sehingga kaki baginda Nabi terluka. Itu juga yang dilakukan oleh istrinya, melemparkan duri-duri, bahkan membakar kayu atau pada jalan yang dilalui baginda Nabi SAW ketika hendak menuju Baitullah, menuju Masjidil Haram untuk beribadah. Tapi mengapa agak jarang dibincangkan tentang siapa dan apa yang dilakukannya sehingga ia betul-betul diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang celaka? Sekaya apa dia, sekuasa apa dia, dan seterusnya. Nah, karena tidak disebut secara khusus, jadi bagi pendapat yang mengatakan ini karena sudah disebut Abu Lahab dan ini ayat turun di awal kenabian. Untuk saudara ketahui, Abu Lahab sendiri, Abdul Uzza ini itu akhir hidupnya itu sepulang dari perang Badar. Jadi dia masih sempat ikut peperangan Badar yang terjadi pada bulan suci Ramadan, pada tanggal 17 bulan suci Ramadan, dan yang mengalami kekalahan besar di situ, pulang sakit-sakit dan sebagainya, tidak lama lalu mati gitu. Nah, dan perang Badar adalah peristiwa yang terjadi setelah baginda Nabi hijrah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwanya madaniyah. Jadi mulai turunnya surat Abu Lahab sampai hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada kemungkinan Abu Lahab itu beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan kalau beriman, apakah mungkin ayat itu dimansuh, misalnya direvisi, dihapuskan? Bagi sebagian ini menunjukkan tidak ada nasi mansuh dalam Al-Quran. Sudah jelas ada ayat yang mengecam dia dan orang yang masih hidup tapi sudah disebut masuk neraka. Bagaimana dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala? Nah, apakah sama sekali tidak ada ruang untuk bertaubat dan beriman itu? Apakah sudah khatamallahu ala qulubihim, Allah Taala sudah kunci hatinya? Nah, sebetulnya jawabannya menurut Allamah Jawadi, mengapa digelari Abu Lahab? Ini sebetulnya sebuah gelaran dalam bahasa Arab yang menunjukkan bagaimana kedengkian, bagaimana kebencian yang ada pada dada Abu Lahab itu atau Abdul Uzza ini membakar dirinya. Jadi tidak pernah berhenti. Orang kalau dengki, hasud, musuh, benci, marah dan lain sebagainya, itu membakar habis dirinya. Jadi yang Al-Quran abadikan itu adalah kenyataan bahwa ia memang sudah membakar habis dirinya dengan kebenciannya pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahab itu sebagaimana perumpamaannya, misalnya dia dalam surah Al-Humazah, allati tattali'u 'alal afidah, itu api itu membakar itu sampai ke ulu hati. Ini bisa secara lahiriah, yaitu hukuman waliyatubillah, siksa neraka itu sampai ke hati. Tapi kan hati sesuatu yang kalau difisikkan, diragakan, yang kalau hati kena, yang lainnya juga kena. Bahkan hati kalau kita sebut itu liver atau jantung, letaknya mungkin di bagian tengah tubuh kita, sementara ada yang lebih tinggi lagi yaitu kepala kita, ataukah yang dimaksudkan itu sampai ke ubun-ubun otak kita, ya.
allati tattali'u 'alal afidah. Di satu sisi kita bisa maknai secara ragawi. Di sisi yang lain, kebencian, api itu bisa membakar sampai ke hati. Gitu. Innaha 'alaihim musalah, dan kemudian menutupi segalanya. Jadi kebencian Abdul Uzza terhadap baginda Nabi SAW itu, kalau kata anak sekarang, consume himself, itu memakan habis dirinya. Karena itu dia digelari Abu Lahab, si bapak api, karena yang ada pada dia api semua. Orang yang tidak henti-hentinya membenci yang lain, tidak pernah membuka sedikit pun ruang untuk mengasihi yang lain. Dalam hal ini bisa kita sebut yang lian. Dalam istilah para aktivis, yang dianggap lian itu adalah orang yang beda pendapat dengan kita, beda kelompok dengan kita. Kalau ada kebencian terus sama orang yang beda kelompok, beda pendapat, beda katakanlah golongan ini dan itu, dan kebenciannya sudah mendarah daging. Ini mungkin bahasa yang lebih dekat dalam bahasa Indonesia, ya, mendarah daging, seperti api yang membakar dirinya. Kebencian itu menyelimuti diri dia. Orang yang terus punya kebencian, terus punya kedengkian pada kelompok yang dia anggap berbeda dan sebagainya. Waliyadzubillah, kalau sampai kebencian itu mengkonsume hatinya, allati tattali'u 'alal afidah. Karena kebencian yang sudah membakar habis dirinya itulah dia disebut dengan Abu Lahab, si bapak api. Dalam istilah bahasa Arab kadang-kadang sama seperti dalam bahasa Indonesia, kita kalau menggelari seseorang itu buruk sekali, jahat sekali, kadang digunakan atau mensifatkan sesuatu yang tidak baik, itu ada penggunaan kata dalam bahasa Indonesia ini, dan kurang lebih bahasa Arab juga sama, penggunaan kata jahanam begitu. Nah, jahanam ini menunjukkan sesuatu yang sangat buruk sekali. Jadi Abu Lahab itu semisal penggunaan kata jahanam. Jahanam nama neraka, neraka jahanam, dan lahab juga artinya api yang membakar. Jadi celakalah kedua tangan si bapak api. Nah, penggunaan kunyah bapak api di sini karena peran dia, bukan karena dia bapaknya dari yang bernama Lahab. Seperti kalau kita menisbatkan ada seorang dokter yang berhasil melakukan operasi transplant liver misalnya, itu yang paling susah sekarang ini di dunia, atau ada dokter yang spesialisasinya itu transplantasi, maka dia kemudian digelari bapak transplantasi misalnya. Ada bapak pembangunan, atau juga ya bapak atau dalam istilah yang buruk bisa digunakan kata gembong, ya. Misalnya gembong kesesatan. Abu Lahab di situ adalah kunyah yang menunjukkan dia bapaknya segala kebencian yang membakar. Karena membakar habis dirinya, Al-Quran mengabadikan itu, dan dengan dakik, dengan presisi Al-Quran tidak menyebut nama. Sehingga menurut Allamah Jawadi, yang demikian ini bisa jadi merujuk kepada siapa saja. Abu Lahab ini bukan hanya Abdul Uzza, tapi dia menjadi sebuah gelaran, menjadi sebuah institusi yang memasukkan ke dalamnya siapa saja yang dalam hatinya ada kebencian yang terus membakar dirinya. Ada kemarahan, ada kemurkaan, ada kedengkian yang terus menyala dan tidak pernah padam. Dia bergabung dalam Abu Lahab zaman. Sehingga menurut Allamah Jawadi, mengapa tadi disebut nama Abdul Uzza? Karena boleh jadi Abu Lahab ini adalah sebuah katakanlah sifat sebuah kelompok yang tokoh pertamanya dan utamanya adalah Abdul Uzza yang memerangi Rasulullah SAW. Boleh jadi setiap lanjut teladan baginda Nabi setelahnya SAW itu berhadapan juga dengan Abu Lahab di zamannya. Dalam puisi Gusmis, izinkan saya mengutip puisi dari Kiai Mustafa Bisri, semoga Allah Ta'ala memanjangkan usia beliau dalam sebaik kesehatan. Ini ada kalimat begini,
Beliau pengasuh Ponpes Rodotul Thalibin di Rembang. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Sampai ke bagian bawah ada kalimat ini. Sekian banyak Abu Jahal, Abu Lahab menitis kesekian banyak umat. Beliau menggunakan penghalusan. Jadi ada Abu Jahal, Abu Lahab yang menitis kesekian banyak umat. Yang bagaimana itu? Di sini yang beliau sampaikan. Ribuan tangan gurita keserakahan, menjulur-julur ke sana kemari, mencari mangsa memakan korban. Ini tangan kekuatan ekonomi, ya. Melilit bumi, meretas harapan. Aku pun dengan sisa-sisa suara aku mencoba manggil-manggilmu, oh Muhammadku, oh Muhammadku. Kemudian ada tangan yang kedua, tangan kekuasaan. Tabat yada, celaka kedua tangan Abu Lahab, yaitu tangan atau kekuatan maliyah iktisadiyah dia, kekuatan ekonomi dia, dan yang satu lagi kekuatan jabatan atau sia-sia yang kita sebut kekuasaan. Di mana-mana kata Gusmis hafizahullah, di mana-mana sesama saudara saling cakar berebut benar sambil terus berbuat kesalahan. Quran dan sabdamu hanyalah kendaraan masing-masing mereka yang berkepentingan. Nah, setelah itu kemudian Gusmis lalu menyampaikan sekian banyak Abu Jahal, Abu Lahab menitis kesekian banyak umat. Jadi menurut Alamah Jawadi Amli, mengapa disebut Abu Lahab dan hubungannya dengan kan orangnya masih hidup. Kalau ternyata dia bertaubat bagaimana? Karena Abu Lahab ini boleh jadi adalah juga sebuah gelaran dalam tanda kutip. Sebagaimana setan, tokohnya iblis, tapi kelompok itu disebut setan. Terjadi perubahan redaksi dalam surah Al-Baqarah yang mengisahkan tentang ayat-ayat penciptaan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Ketika diperintahkan untuk sujud, wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Disebut nama, tapi beberapa ayat setelahnya fa azallahu masyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Sifat menggelincirkan orang lain, menggoda orang lain disebut sebagai sifat syaitani yang bisa masuk ke dalamnya minal jinnati wan nas, untuk menghubungkan pembahasan kita dengan surah An-Nas sebelumnya. Jadi Abu Lahab ini boleh jadi adalah sebuah sifat yang bisa merujuk kepada tokoh mana saja dalam sejarah. Sebagaimana yang Gusmis titipkan, sekian banyak Abu Jahal, Abu Lahab menitis kesekian banyak umatmu. Itu artinya ada Abu Jahal dan Abu Lahab baru. Siapa saja yang berhadapan, mereka yang melanjutkan misi dan risalah kenabian Rasulullah SAW akan berhadapan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab zamannya. Nah, umumnya memadukan dua kekuatan tadi, dua tangan yada, yaitu kekuatan ekonomi dan kekuatan politik atau kita sebut kekuasaan. Lebih bahaya lagi kalau kedua ini bergabung, yang kuasanya yang kaya, yang kayanya yang berkuasa. Nah, dijabarkan kemudian dengan penyebutan celaka yang dua kali, tabat yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangannya, celakalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak akan mencukupi dia, tidak akan menyelamatkan dia. Maluhu itu bisa berarti mal yang artinya harta dia, atau segala sesuatu yang ia miliki, segala sesuatu yang ia punyai. Tidak, ini yang dimaksud dengan dua kekuatan ekonomi, dua kekuatan tadi, satu ekonomi, satu kuasa. Wama kasab, dan apapun yang kemudian ia lakukan, apapun yang ia usahakan. Jadi selain hartanya tidak akan menolongnya dari apapun, upaya-upaya lainnya yang ia lakukan juga tidak akan menyelamatkan dia dari kecelakaan itu. Aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron la talahab, orang yang punya kebencian, amarah, api lahab itu, la talahab, si yang punya kebencian itu, api yang bergejolak, jadi kecamuk, amarah, batin yang memusuhi orang lain, mendengki, membenci orang lain, itu bisa dikategorikan sebagai lahab.
yang consume, yang ia menjadi terbakar dalam api kebenciannya, dia akan dikuasai oleh api. Sayasla nar, api akan menguasainya. Api, dia akan dimasukkan ke dalam panas neraka api yang bergejolak. Ini menarik karena dalam surah Jin, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang jin, itu dibagi dua kelompok dalam jin ini, dari bangsa jin ini. Itu ujung ayatnya, sayaslana dzatal habi wa imra'atuhu hammalatal hatab. Api akan menguasai siapa saja yang punya kebencian dalam dirinya itu, dan perempuannya, istrinya. Dalam bahasa Arab ada dibedakan penggunaan kata imro'ah dengan zaujah. Keduanya bisa bermakna perempuan dan istri, tapi menurut satu kajian, imro'ah itu kalau ada ya pada sesuatu yang tidak baik begitu misalnya. Artinya tidak semua imro'ah, tidak semua perempuan menjadi zaujah, menjadi istri. Seperti juga tidak semua laki-laki menjadi suami, dalam artian suami yang istrinya, suami yang baik, istri yang baik, dan seterusnya. Nah, wa maratu hammalatal hatab. Ini istrinya ini yang membawa kayunya. Kayu, apakah itu yang kayu nerakanya? Pada saya selana rom kembalinya, atau kepada lahab, kepada neraka. Dia akan yang punya kebencian ini akan dimasukkan ke dalam api. Juga istrinya yang bawa kayu. Apakah kayunya itu yang kemudian dipakai untuk membakar, misalnya dalam hal ini suaminya? Atau makna Al-Quran sesungguhnya ini suami sudah punya kebencian pada baginda Nabi SAW, dan istrinya adalah bahasa kita mengompori, atau misalnya provokatif. Ini orang sudah bencinya sampai ke ubun-ubun, makanya disebut Al-Lahab itu sebagai bentuk hiperbolis dari orang yang api kebenciannya itu membakar dirinya. Nah, kurang lebih seperti menyiram minyak pada api yang sudah panas membakar. Nah, wa muratuhu, perempuan ini yang adalah istri Abu Lahab, disebut dalam riwayat di antara lain namanya itu Ummu Jamil, seperti orang yang menyiramkan minyak pada api yang sudah membakar. Alih-alih meredahkan misalnya kebencian suaminya, malah dia membakarnya lebih lagi. Dia suka melempari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menaburkan duri-duri tajam di langkah-langkah kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghambat perjalanan baginda Nabi, dan seterusnya. Maka ia sesungguhnya membawa kayu itu untuk mengompori, ya. Mungkin bahasa kita seperti menyiramkan minyak. Ini ada api yang bakar, kita kasih lagi kayu. Jadi apinya tidak pernah berhenti membakar orang. Dan seperti ini tidak selalu, misalnya apakah ini bias gender, kok perempuan yang disebut? Sama saja bisa berlaku sebaliknya. Minal jinnati wan nas, itu bisa jadi sahabat kita juga. Siapa saja di antara kita juga ngompori kita untuk tetap membenci orang lain, tetap misalnya memperlakukan orang yang berbeda pendapat dengan kita dengan amarah, dengan murka. Lalu ada yang ngompori, nah dia masuk dalam kategori hammalatal hatab, si pembawa kayu bakar. Wa maratu hammalatal hatab. Jadi hatabnya itu kayunya tidak kembali kepada nar, karena api neraka waliyadzubillah di yaumil akhir nanti itu bahan bakarnya adalah waquduhan nas wal hijarah, adalah bebatuan dan manusia yang disiksa di situ. Jadi dia seakan-akan ingin mengatakan bukan api ini yang dimaksud untuk membakar nar hatab itu, tapi api ini untuk membakar Lahab, si orang yang punya kebencian. Karena keduanya memang bermakna api yang membakar. Nar itu api, Lahab juga itu api yang bakar, sama seperti jahim, jahanam bisa
kita gunakan beberapa kata untuk makna yang sama. Wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini yang menarik. Jid adalah leher, tetapi khusus digunakan umumnya untuk perempuan memang. Saya tidak tahu secara khusus mengapa bahasa Arab membedakan ada unuq, ada leher yang bermakna umum, tapi kemudian ada jid, fi jidha, pada lehernya ada hablum min masad, ada tali dari serat pelepah kurma. Ini secara lagi-lagi kita tidak dapat memaknai surat Al-Masad ini seperti pemaknaan harfiah, tapi lebih kepada majazi. Abu Lahab, tangan, itu berarti dua kuasa, kuasa mal, kuasa harta, dua kekuatan harta dan kekuatan kuasa. Kemudian Abu Lahab bisa merujuk pada siapa saja orang yang dalam dirinya ada api kebencian, api peperangan yang terus membakar, tidak pernah padam, tidak pernah habis. Yang perlu dibakar itu api semangat kecintaan kepada orang-orang miskin, menolong orang-orang yang terzalimi. Itu yang patut membenci. Nah, ini seperti Abu Lahab yang tidak akan menolong dia, hartanya dan semua yang dia upayakan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kebencian yang bergejolak itu, dan perempuannya yang membawa kayu, yang mengompori itu, yang memprovokasi. Dan fi jidha hablum min masad, di lehernya itu ada tali serabut. Masad itu sering disebut maknanya laif, lam ya fa. Ini satu serabut dari kurma, dari pohon kurma atau dari ranting dedaunan kurma. Seperti tali, memang tali, maksud saya yang bahan bakunya itu adalah kurma, yang kalau dipahami secara harfiah, kalau membakar itu dia pelan-pelan, tapi tetap nyala, tidak padam-padam. Itu bahkan sulit padam kalau sudah ya seperti arang barangkali kalau dia terus ditiupkan. Nah, di leher perempuan. Mengapa disebutkan fi jidha, di leher? Karena ia membanggakan dirinya dengan itu. Ya, ini dinisbatkan pada leher perempuan yang berkalung, leher perempuan yang berhias. Mungkin ada perempuan yang menghias lehernya dengan emas begitu, sehingga ketika turun ayat hijab, ayat kerudung, untuk ditutup itu leher. Jadi perhiasan yang dimaksud, yang paling kaya pada perempuan itu. Kemudian ketika turun ayat hijab, ayat jilbab, ayat kerudung itu menutupi perhiasan dia. Nah, yang ada pada leher itu perhiasan, sesuatu yang sangat berharga. Orang-orang waktu itu membanggakan emasnya, kalung emasnya dan sebagainya. Perempuan ini membanggakan kebenciannya pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah mengompori suaminya, menyiram minyak pada api kebencian suaminya, menyakiti, mengganggu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga bangga dengan apa yang dia lakukan itu. Kalau bahasa kita sekarang mungkin show off, ya, menunjukkan. Mungkin sekarang ini dalam makna yang digunakan anak-anak muda, untuk orang yang pamer harta kita sebut flexing. Dia pamer harta, ini pamer kebencian. Jadi yang dia flexing itu permusuhan. Hati-hati kalau sosial media kita diisi dengan kata-kata kebencian, kata-kata permusuhan pada kelompok lain yang berbeda dengan kita dan sebagainya. Itu seperti perempuan yang di lehernya ada jerat api, jerat tali dari serabut pelepah kurma, yang apinya itu tidak pernah padam, ya terus membakar. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita untuk selalu berhati-hati, jangan sampai punya api yang dapat membakar diri kita. Dan menurut dalam banyak riwayat, api itu adalah hasud, kedengkian. Itu akan memakan habis kebaikan seperti api memakan habis kayu. Dan dalam riwayat dalam Ma'sumin alaihi wasallam, hasud ini
dosa yang unik, karena kalau dosa yang lain itu misalnya kalau kita waliyadzubillah memukul orang, yang sakit kan orang yang kita pukul, atau kita menyakiti, yang sakit orang yang kita tuju. Tapi kalau hasud itu malah membakar orang yang melakukannya, bukan orang yang dibencinya. Jadi kalau ada perbuatan buruk biasanya yang kena dampak orang yang dituju. Tapi kalau hasud, kalau kedengkian, dia tidak berdampak pada yang dituju secara langsung. Walaupun kita perlu berlindung, min syarri hasidin tidak hasad, itu karena tetap ada dampak, tapi lebih besar dampaknya itu ada pada orang yang mendengki, orang yang memusuhi, orang yang alergi terhadap atau dia diibaratkan seperti api yang akan membakar dirinya. Itulah yang dimaksud dengan Abu Lahab, yang menjadi kunyah, yang menjadi lakob gelaran. Kunyah itu gelaran juga yang didahului dengan kata Abu atau Ibn. Abu Lahab akan menjadi kunyah bagi siapapun yang memelihara api kebencian dalam dirinya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadi, dalam bahasa Kiai Mustafa Bisri, titisan Abu Jahal dan Abu Lahab di era sekarang ini. Waliyadzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah taala semoga keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, wajibatiluku, guru-guru kita, setiap orang yang punya hak atas diri kita juga dijauhkan dari api kebencian yang akan membakar habis diri itu. Al-hadiniyah wa kullu niyatin shalihah ziyaratan fi syarafin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa tahirin. Teriring doa bagi para pengajar Al-Quran sepanjang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Terima kasih atas perhatian saudara dan kebaikan ulum. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.